Oke, sudah terdengar? Oke, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua berkumpul ya sebagai keluarga besar Sekolah Alam Anaba. Meskipun perkumpulan kita ini ada di dunia maya, tapi ternyata dengan berkumpulnya di dunia maya ini sepertinya perkumpulan kita yang paling komplit kayaknya ya, yang bisa menjangkau para ayah dan bunda meskipun sedang di rumah. Kemudian ada juga bundanya Fatih, Faizul, Fatia kayaknya lagi di lab nih. Masya Allah ya, sedang di lab penelitian sepertinya gitu. Mudah-mudahan bisa ini juga gitu ya. Kemudian bundanya Arya, biasanya kalau offline karena beliau baru melahirkan tidak bisa hadir, tapi karena online alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian saya juga dapat kabar bundanya Hanun dan Amirul yang ada di Makassar pindah ya, katanya mau hadir juga. Apakah sudah datang, sudah bersama kita atau belum? Nah, kemudian saya juga dengar bundanya Azka yang juga pindah ke daerah Bangka Belitung ya. Dengan mengetahui ada acara ini, beliau juga berencana ingin ikut begitu. Jadi Masya Allah gitu kan dengan pertemuan kita di virtual atau online ini sehingga bisa menjangkau dan ayah bunda bisa mengikuti ya kegiatan pada hari ini. Temanya adalah memperkuat ukhuwah ya, memperkuat ukhuwah, di mana memang ukhuwah ini menjadi sebuah fondasi ya bagi keluarga besar yang tentunya kita memiliki mimpi yang sama dengan menggunakan kendaraan Sekolah Alam Anaba ya. Apakah mimpi kita mimpi yang sama itu adalah kita bersama-sama bisa bermitra ya, bisa bekerja sama untuk mewujudkan generasi-generasi di mana anak-anak kita ya yang dititipkan di Sekolah Alam Anaba ini adalah anak-anak yang siap menghadapi fase kehidupan berikutnya, yaitu fase baligh ya, di mana ini sebuah fase yang rawan gitu ya, ketika anak-anak tidak dipersiapkan menjadi orang yang siap baligh, orang yang siap dibebani seluruh hukum-hukum Allah, sehingga dia harus siap mempertanggungjawabkan segala hal ya per detiknya dari A sampai Z di yaumil akhir nanti. Nah, itulah sebuah cita-cita yang sama yang kita miliki. Akhirnya kita berkumpul di dalam sebuah keluarga besar Sekolah Alam Anaba ya. Nah, maka ukhuwah ini tadi menjadi sebuah dasar dan terus akan kita pupuk begitu ya, agar dari ukhuwah ini tumbuh keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di tema ini juga kita ingin lebih menekankan kembali begitu ya, pasca Lebaran jangan lupa gitu ya. Setelah Lebaran kan biasanya kita ingat dengan silaturahmi, terus habis itu juga akhirnya karena banyak libur gitu ya, liburan panjang, anak-anak juga sekolah libur, kemudian kita juga bertemu di komunitas orang tua juga sempat vakum gitu ya dengan liburan itu. Nah, maka kita lanjutkan kembali pasca Lebaran ini terus belajar untuk menjadi orang tua yang betulan, karena memang sampai saat ini di dunia begitu kan, menjadi orang tua itu lebih khususnya di Indonesia, entah di negara lain apakah ada atau tidak begitu ya, menjadi orang tua itu tentunya adalah sebuah peran besar, tapi sayang tidak pernah dipersiapkan ya.
tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi orang tua. Akhirnya ada istilah orang tua kebetulan dan ada orang tua betulan, ya. Nah, dengan penambahan ke dan an ini memiliki sebuah arti yang berbeda. Kalau kebetulan itu ya nggak siap, gitu kan, tidak siap, kemudian tiba-tiba diberikan amanah generasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa persiapan. Nah, itulah kebetulan ya, kebetulan jadi orang tua. Nah, kalau kondisinya kebetulan ini terus dijalani selama menjadi orang tua, maka ini akan banyak keteteran ya. Keteteran, kemudian akan kebablasan dan ke yang lain gitu ya, yang secara tidak sengaja dan hal yang tidak kita harapkan. Nah, maka dari itu ya jangan jadi ke dan an, tapi dihilangkan menjadi orang tua betulan ya. Dan menjadi orang tua betulan ini bukanlah sebuah proses yang instan yang bisa kita dapatkan ya. Ini prosesnya itu sepanjang hidup, seumur hidup, karena kita memang sedang menghadapi makhluk hidup ya. Nah, maka dari itu sebagai visi dari Sekolah Alam An-Naba itu adalah menjadi mitra sukses orang tua ya, menjadi pendamping orang tua untuk menyiapkan generasi yang siap mental ya, secara mental siap menyandang usia balik gitu ya, mempersiapkan ketika anak-anak balik sebagai bentuk keseriusan sekolah untuk mewujudkan visi itu, maka kan kita bersama-sama sudah memahami, kemudian juga berkomitmen dan alhamdulillah kita juga terus begitu ya, terus berpartisipasi di dalam kehadiran sekolah orang tua. Dan pada hari ini karena momennya masih lebaran, jadi antara kebutuhan halal bihalal, kemudian juga menguatkan motivasi, kemudian kerekatan keluarga ya, maka kita gabungkan temanya antara halal bihalal dan menjadi orang tua betulan ya. Insya Allah nanti yang akan menjadi pembicara adalah Ustadz Fatih Karim. Sungguh sebuah karunia yang besar begitu ya bagi lembaga kita meskipun masih kecil ya, lembaga kita masih kecil, kemudian juga dengan kalau dilihat kondisi fisik begitu ya, sekolah kita ini yang terbaru waktu habis lebaran itu kan ada hujan besar, kemudian selokan di jauh ya sebetulnya ya, di rumah depan Abizar itu ada selokan. Nah, karena tanggul tetangga kita itu ada yang bolong gitu kan, sehingga air itu masuk dan pagar itu roboh ya, pagar roboh. Namun ya tadi meskipun sekolah kita lembaganya masih kecil, kemudian kondisi fisik mungkin juga jauh dari sekolah-sekolah yang lain begitu ya, tapi mimpi kita besar ya, harapan kita besar dan diberikan karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu? Yaitu An-Naba itu memiliki dewan pembina ya, yang tadi kalau kata Abi Reza itu tadi, Pak Reza itu ustadz artis gitu ya. Nah, ini jadi Ustadz Fatih Karim ini selain kalau di poster itu kan sebagai dewan di Cinta Quran begitu ya. Jadi dewan pembina Cinta Quran. Beliau juga di yayasan kita, Yayasan Sekolah Alam An-Naba itu juga beliau menjadi dewan pembina ya, dewan pembina, dan sebagai bentuk dukungan beliau terhadap kita begitu ya. Beliau itu dan tim ya di Cinta Quran sangat mensupport sekali terhadap PR ya, PR besar yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah ya. Apa itu? Yaitu mengenai fisik ya, bangunan fisik. Nah, jadi sekolah selama ini tuh ngapain atuh? Jadi sekolah itu baru bisa fokus membereskan dan menyiapkan serta melakukan perbaikan-perbaikan di bagian isi ya, isi kurikulum, kemudian bagaimana sekolah itu melayani anak-anak itu terus kami perbaiki, terus kami perbaharui gitu ya. Terus guru-guru juga belajar tanpa henti.
Nah, namun memang masalah fisik ini yang menjadi PR besar gitu, dan alhamdulillah ya, Allah berikan karunia besar itu kepada kita yang lembaga kita masih kecil, sehingga ini menjadi semangat kita bersama ya. Saya hanya yakin bahwa kesabaran itu pasti berbuah manis ya. Nah, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah bersama-sama untuk sabar, sabar ya dengan Masya Allah gitu ya, saya itu eh, sangat mengapresiasi apa namanya orang tua begitu ya, ayah dan bunda dengan kondisi anak-anak belajar di tempat yang apa namanya ya, ada bocor-bocornya begitu ya, dinding ada bekas lumpur dan lain sebagainya tuh, tapi terlihat begitu ya, terlihat apa namanya itu, respon positif, tetap respon positif itu yang menjadi penyemangat kami dan keyakinan kami bahwa Allah tuh sedang memberikan jalan, nanti akan memberikan jalan begitu ya, jalan keluar terhadap bangunan fisik yang masih menjadi PR besar bagi pihak sekolah. Kemudian tentang penyiapan akil balik ya, di kita ini di sekolah ini tahun ini akan meluluskan angkatan pertama, yaitu kafalah dan kahalif yang sudah, kalau kafalah itu sudah 6 tahun dibersamai oleh sekolah. Kalau kahalif karena pindahan ya, kalau nggak salah kahalif tuh masuk kelas 4 ya. Berarti sudah 2 tahun dibersamai oleh sekolah. Kami mengevaluasi diri gitu ya, pihak sekolah mengevaluasi diri memang ketika proses dijalankan untuk menyiapkan mereka menjadi pribadi yang siap balik, antara proses dan juga hasil ya, itu sering terjadi apa ya, ada kemungkinan gap gitu ya, ada kemungkinan gap antara proses dan hasil tersebut. Namun proses itu terus kita lakukan, dan untuk sebagai kelulusan ya, sebagai kelulusan syarat kelulusan dari kahalif dan kafalah ini di persiapan akil balik itu, yaitu mereka akan melakukan magang ya selama 2 minggu nih, jauh dari rumah. Nah, kita akan titipkan di Kantor Cinta Quran ya, magangnya magang akhlak. Jadi targetnya adalah menguji adab yang sudah diberikan ya, menguji adab akhlak yang sudah dipelajari di sekolah, kemandirian yang sudah dipelajari di sekolah ya. Kalau di rumah terus tuh nggak teruji. Nah, maka dari itu kita berikan wadah untuk menguji mereka berdua, karena mereka lah gitu ya yang menjadi angkatan pertama di kelas 6, dan apa namanya, saya sangat apresiasi juga buat orang tua Falah dan orang tua Kak Halif ya, yang begitu percaya penuh terhadap sekolah dari mulai awal Anaba berdiri sampai saat ini. Kami terus berupaya mengoptimalkan dan memaksimalkan ikhtiar untuk mendampingi mereka agar siap di saat balik gitu ya. Dan melepas nih ya, melepas selama 2 minggu tinggal di rumah binaan di dekat Cinta Quran gitu ya, dan hanya pulang Sabtu Minggu. Tentunya ini menjadi sebuah pengalaman pertama buat orang tua Falah dan Halif, dan juga ini juga nanti akan menjadi pengalaman berikutnya oleh yang akan dialami oleh ayah dan bunda yang akan menginjak, anak-anaknya akan menginjak kelas 6 gitu ya. Dan juga program-program leadership dan persiapan akil balik lainnya juga itu terus terus kami kembangkan ya, terus kami teliti dan akan digulirkan, disajikan kepada anak-anak. Tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata tadi kita betul-betul ingin bahwa anak-anak itu tidak hanya usianya saja bertambah ya. Tentu kan sebuah doa dari orang tua itu adalah menginginkan anak-anak kita itu dipanjangkan usianya, ya, dipanjangkan usianya. Kemudian ditambah lagi doa kita itu adalah ketika tambah usia maka usianya itu semakin barokah. Nah, kebarokahan usianya ini yang menjadi PR kita. Ya, sudahkah kita optimal
membersamai mereka, memfasilitasi mereka, mendampingi mereka, gitu ya. Dan lagi-lagi upaya salah satunya adalah kita terus ya dalam sebulan sekali itu mengupgrade diri menjadi orang tua betulan agar kita paham bagaimana selayaknya kita ya melayakkan diri agar layak menjadi pendamping pendamping anak-anak ya sesuai dengan tahapan usianya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang pada saat balik itu dia siap memikul usia balik ya. Saya ucapkan selamat kepada ayah dan bunda untuk mengikuti nanti beberapa kajian ya, kajian bersama Ustadz Fatih Karim dan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin ya. Selama 1 tahun ke belakang ada beberapa kata-kata mungkin atau sikap atau interaksi-interaksi yang memang tidak sengaja begitu ya, baik itu secara individu saya ataupun guru-guru ya ataupun secara kelembagaan dari Sekolah Alam An-Naba di dalam menjalankan peran ya sebagai mitra ayah dan bunda mendampingi anak-anak. Ya, sekian pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas sambutannya. Di luar biasa ada salah satu poin pentingnya adalah jadilah orang tua yang betulan ya. Jadi jangan menjadi orang tua yang kebetulan. Nah, kalau orang tua kebetulan berarti nggak disengaja. Tapi kalau orang tua betulan, orang tua yang mempersiapkan, kemudian juga yang terus belajar ya. Makanya di sini sesuai dengan temanya terus belajar. Karena apa? Yang namanya belajar thalabul ilmi itu tidak hanya pada saat kita masih kecil, tetapi sampai nanti akhir hayat kita. Oke, cek suara saya apakah sudah tes 1 2 3 cek. Oke. Nah, di sini saya perhatikan masih ada yang belum dinyalakan kameranya. Nah, coba kalau misalnya belum, mohon di-on-kan kameranya. Dan yang namanya masih belum nama siswa ataupun nama masing-masing untuk di-rename. Nah, saya lihat di sini ada yang namanya Pipo 2007. Itu perasaan di siswa Naba nggak ada yang namanya Pipo 2007 ya. Nah, boleh diganti kalau sudah. Nah, ini masih ada Pipo 2007. Itu orang tua siapakah? Pipo 2007. Nah, ini masih ada yang kameranya belum on. Ada Ibu EN, kemudian Ibu Heri Luna, Ibu Yung, Ibu Yulianti, Ibu Etin, kemudian ada Pak Dadan. Berikutnya ini namanya 1HZZJ 902 SAA ya, panjang banget namanya. Nah, itu belum sempat diganti, mohon untuk diganti ya. Caranya kalau misalnya masih belum paham, silakan bisa diklik di bagian partisipan, pilih nama dari HP yang kita gunakan ataupun laptop yang kita gunakan, kemudian diklik kiri di bagian more. Ya, di bagian more, lalu klik rename. Maka di situ kita akan bisa mengganti nama menjadi sesuai yang kita inginkan. Oh, ada yang ini ya, ternyata sinyalnya terganggu kalau kameranya dinyalakan. Baik kalau begitu. Tapi insya Allah suara saya jelas ya, insya Allah tampilan dan lain-lainnya akan bisa disimak dan mudah-mudahan lancar, tidak terganggu oleh sinyal. Nah, kalau yang lancar, boleh coba acungkan jempolnya yang sinyalnya lancar dan suaranya jelas.
Nah, kalau kameranya dinyalain suara rame. Nah, kok suara ya? Bingung saya. Kalau kamera nyala tapi suara yang rame. Wallahu alam ya. Ini gimana maksudnya? Oke. Gimana orang tua siswa naba, apakah masih bisa untuk lanjut? Tetap semangat? Kalau tetap semangat, acungkan tangannya ke atas. Bilang takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Oh iya, saya lupa nih ya, karena kita mau bagi-bagi door prize, yang insya Allah ini sayang banget kalau misalnya door prize-nya balik lagi ke kita. Padahal door prize ini tentunya akan sangat bermanfaat dan tentunya bagi yang menyumbangkan itu akan mendapatkan kebaikan dari door prize yang sudah disampaikan nantinya kepada orang tua. Nah, caranya seperti apa untuk mendapatkan door prize itu nanti akan dipilih bagi orang tua yang akan oke, maaf, bentar. Nah, bagi orang tua yang akan menyampaikan pantunnya. Oh, suara saya kresek-kresek. Apakah suara saya kurang jelas? Tes, 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 suara. Jelas ya? Aman, alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin ada sinyal juga ya yang menyebabkan suaranya belum bisa totalitas. Alhamdulillah, sudah masuk ya. Dan sudah jelas suaranya. Oke, bagi orang tua yang pantunnya unik, pantunnya menggugah, maka insya Allah akan dipilih yang terbaik di antara orang tua yang berpantun terbaik. Ataupun nanti yang aktif memberikan pertanyaan ataupun tanggapan pada saat nanti di sesi tanya jawab, itu akan dipilih juga salah satu. Yang pantun pilih salah satu, kemudian yang terbaik, kemudian di bagian sesi tanya jawab, dan tentunya adalah nanti ada sesi foto terunik dan terbaik. Nah, insya Allah setelah ini nanti kita akan ada sesi foto terbaik ya, yang sudah on kameranya nanti mohon tetap on karena akan di screenshot di sesi yang akan kita siapkan untuk screenshot. Oke. Nah, sebenarnya saya kasih contoh terkait dengan pantun ya. Ini contoh saja. Dan silakan pada orang tua yang sudah siap, mungkin di rumah sudah menyiapkan pantunnya dan mau disampaikan ya terkait dengan pantunnya, boleh disampaikan lewat langsung menggunakan mikrofon ataupun via chat. Tapi sebenarnya lebih asik kalau misalnya lewat langsung video ataupun dengan menggunakan mikrofonnya. Nah, saya kasih contoh misalnya begini ya. Ke Kalimantan beli ikan. Kalau di TV-TV tambahin cakep. Yang di sini nggak ada suaranya ya, jadi nggak kedengeran. Ya. Ke Kalimantan beli ikan. Ikan paus adanya di lautan. Saling memaafkan adalah suatu kebaikan. Tak harus menunggu hingga lebaran. Itu pantun yang pertama. Pantun yang kedua contohnya. Nah, ini mudah-mudahan nih dengan saya ngasih contoh pantun, orang tua juga udah menyiapkan ya pantunnya. Pantun yang kedua. Bawa parang ke belantara. Ngeri banget ya. Si Mamat ke Danau Toba. Sungguh hati ini riang gembira. Melihat semangat orang tua Annaba. Baik. Coba takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba di sini saya pengen ngecek ya. Tadi disebut ada ibunya Hanun. Nah, walaupun ibunya Hanun itu sudah tidak ada di Annaba, siswanya sudah pindah ke Sulawesi, tetapi luar biasa ya. Ini patut kita contoh terkait dengan silaturahim yang ini tidak putus. Apalagi di zaman yang luar biasa dengan kecanggihan teknologi, sehingga sangat-sangat mudah untuk kita senantiasa melakukan silaturahim walaupun lewat online. Nah, saya lihat di sini alhamdulillah ada Ibu Isnan. Nah, ini ibunya Kakak Hanun ya, yang saat ini kelas 5 SD berarti. Coba saya cek Bu Isnan, apakah bisa di-on-kan kameranya? Ini udah lama ya, saya juga udah jarang melihat lagi Kak Hanun, Kak Amirul ya, yang dulu merupakan TK di Sekolah Alam Anaba. Coba mana ya? Belum on nih kameranya, cek.
Nah, ini baru ada suaranya nih. Ini kelihatan dari suaranya dari si Atifah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana, Bu? Sehat, Bu, di Kendari? Alhamdulillah, Pak, saya belum bisa mengaktifkan kamera. Kebetulan sambil jaga orang tua yang lagi sakit, Pak. Mudah-mudahan cepat sehat ya, Bu. Iya, Pak. Makasih banyak. Nah, gimana Ibu sendiri sama keluarga sehat, Bu, di sana? Iya, Alhamdulillah, Pak. Lagi Alhamdulillah. menyiapkan persiapan semesternya ini Hanun sama Amirul. Ya, makasih. Baik, Ibu, terima kasih. Silakan ke B lagi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada orang tuanya dari Aska. Aska ini kalau nggak salah di Bangka Belitung. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kita lintas provinsi, lintas kota kayaknya ya kegiatan Zoom pada hari ini. Coba, udah ada belum? Nah, alhamdulillah sudah ada ibunya Aska. Ini Askanya ada, Bu, di rumah? Mohon maaf, suaranya belum keluar. Oh, suaranya nggak keluar ya. Oh iya, nggak apa-apa deh, Bu. Ya, mudah-mudahan sekeluarga sehat-sehat, Bu ya. Mudah-mudahan Aska juga makin cerdas di sana, makin solih sama Hamda. Masya Allah ya, ini udah lama banget nggak ketemu sama Hamda. Nah, ada, Bu, Hamda sama Askanya? Nah, Assalamualaikum, Abang Aska. Nah, gimana sehat? Kalau sehat, coba acungkan jempol. Soalnya kedengaran suaranya nih ya, nggak keluar. Masya Allah, luar biasa ya. Makin soleh ya, Nak ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu, Abang Aska ya. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi lewat online. Baik. Nah, coba nih. Tadi saya udah kasih kesempatan ya sebenarnya untuk orang tua menyiapkan pantun. Nah, barangkali di sini ada orang tua yang mau berpantun nih. Di sini anak-anak kalau berani ya untuk tampil itu langsung saya biasanya kalau anak-anak tuh ya. Nah, ini orang tuanya juga harus semangat nih, harus berani ya. Kalau anak-anak ketika saya tanya siapa yang mau baca puisi, kalau kelas 6 memang agak jarang, tapi kalau anak-anak kelas 4, kelas 3, kadang pada semangat ya. Saya Abi, pengen puisi, saya Abi, ingin pantun, ingin ceramah. Nah, maka ini orang tuanya juga harus mencontohkan, meneladani terkait dengan keberanian tampil di hadapan orang-orang. Nah, lumayan Bu, insya Allah nih ya, yang pantun terbaik akan mendapatkan door prize. Oke, siapa di sini? Nah, di sini ada orang tuanya Padlan. Oke. Tadi orang tuanya Atar duluan ya? Cek, cek. Suaranya belum keluar. Masih di mute. Ini ciri khasnya dari bapaknya Atar tuh luar biasa ya. Suaranya gagah banget. Saya sangat bersemangat. Kalau beliau bersuara, bertakbir, itu makin semangat saya. Nah, suaranya nggak keluar ya. Nah, bisa. Alhamdulillah. Nah, tadi Bapak kayaknya mau pantun ya. Udah begini-begini tadi tuh. Gimana Pak? Mau pantun? Pantun boleh. Siap. Saya boleh. Siap, siap. Silakan Pak. Udah ya. Siap. Anak Arab makan roti. Mantap. Kampung makan kuaci. Cakep. Jika ada dendam di hati, jangan simpan di dalam hati. Oke, luar biasa. Cakep ya. Oke, silakan dicatat ya Bu Ros ya. Ini tadi pantunnya mantap tuh. Oke, siapa lagi? Tadi ada orang tuanya siapa? Ah, Bu Re. Tadi yang pertama itu orang tuanya Palan. Nah, boleh operator mohon di spotlight. Terima kasih Bapaknya Atar. Oke. Ada ibunya Padlan.
Nah, itu dia, sedang mau tampil ya. Ya, ya cukup. Pantun ya, Bi. Ya, mangga, Pak, silakan. Hujan-hujan makan bakmi. Ditaburi daging iga. Kita bersilaturahmi agar persaudaraan selalu terjaga. Luar biasa, dia sekeluarga. Oke lah, cakep bener nih. Ini kayaknya logat-logat Betawi betulan ini ya. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih keluarga Bapak Ilyas nih. Mantap ya. Kompak banget dah. Oke, terima kasih. Silakan, tadi ada Ibu Reni. Mana ya Bu Reni? Sudah acung tangan ya Bu Reni. Boleh operator untuk di spotlight? Bu Reni ada Bu. Cek. Nah, tadi Ibu acung tangan mau pantun atau apa Bu? Pantun. Oke. Coba silakan di unmute. Masih belum di unmute Ibu? Nah, sudah bisa? Membeli jambu dan semangka. Belinya di pasar Ramaga. Menuntut ilmu bukan sampai bisa, tapi sampai tutup usia. Wih, cakep, luar biasa. Ini menggugah nih ya, pantun menggugah. Tadi juga banyak tuh pantun-pantun yang unik-unik, keren. Oke, terima kasih Bu Reni. Terus siapa lagi? Tadi ada Pak Samsul. Benar tadi keluarganya Pak Samsul ya mau pantun ya. Banyak banget ini yang mau pantun nih. Luar biasa ya, semangat banget. Oke, tadi saya lupa nih ya. Tadi ada ibunya Aida sama Pak Samsul. Coba kita cek. Nah, sudah spotlight. Ini keluar ya, kok keluar nih? Boleh operator dibantu? Oke, sepertinya tadi kameranya off dulu. Kalau begitu gilirannya Pak Zainal. Ini ortu Aisyah, siswa baru ya Pak ya? Tes. Siap. Suaranya Ya, udah jelas. siswa baru. Mau pantun, Abi Reza? Ya, Bangga. Silakan Pak. Wah, luar biasa nih. Ke Jakarta beri rambutan. Mantap. Pulangnya jangan lupa beli ikan patin. Kalau ada salah kata dan perbuatan, kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Oke, wah luar biasa ya. Silakan dicatat ya Bu Ros ya. Ini banyak banget nih. Gak sempat untuk nyatet saya. Oke, terima kasih Pak Zainal. Berikutnya ada siapa lagi tadi? Khonsa ya. Khonsa. Boleh operator di spotlight Khonsa? Oke, cek. Pak Masta dan Bu Fitri nih, orang tua dari Khonsa kelas 4. Oke, sudah masuk Pak suaranya? Ya, oke ya. Pantun nih.
Mantap. Pertama huruf alif, kedua huruf ba, Unik nih. huruf ta yang ketiga. Bersinergi bersama Anaba, masuk surga sekeluarga. Wih, cakep. Ini gabungan nih, unik sama menggugah ya. Mantap. Cakep, Pak. Oke, terima Terima kasih. kasih. Berikutnya, siapa lagi nih? Ini tadi Pak Samsul dengan Ibu Mustika. Katanya jaringan tiba-tiba putus ya. Oke, berikutnya siapa lagi ya? Tadi cukup banyak yang mau pantun. Ada lagi yang mau pantun? Ayah Bunda? Nah, ini ibunya Hamda juga ikutan pantun ya. Pergi mendayung ke Sungai Kapuas. Cakep nih. Nah, bacain deh ya. Nah, tapi dikirimnya Japri kayaknya. Oh, mau pantun. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Oh, siap. Waalaikumsalam, Pak. Wih, kayaknya lagi liburan, Pak. Baru pulang. Luar biasa nih ya. Habis kerja langsung ikutan halal bihalal. Keren, Pak. Mantap. Sedikit pantun. Siap, mau banyak juga boleh. Jalan-jalan ke kota tua. Jalannya sambil makan-makan. Cakep. Kita saling bersua, tapi tetap masih bisa saling memaafkan. Wih, luar biasa ya. Ada buah namanya mangga. Enak dimakan bersama-sama. Meski 2 tahun corona melanda, sekolah Anaba tetap bisa bertatap muka bersama. Wih, cakep. Mantap. Terima kasih. Saya pulang kerja langsung bisa bikin pantun nih. Luar biasa. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, baik. Alhamdulillah. Mungkin untuk sesi pantun dicukupkan dulu. Bagi yang memang belum sempat untuk langsung menyampaikan pantunnya, bisa diketikkan via grup chat. Nah, silakan ya. Tapi nanti mohon pada saat kegiatan sesi materi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir Ustadz Fatih Karim. Yang nanti insya Allah akan menyampaikan materi terkait dengan halal bihalal pada pagi hari ini. Sebenarnya udah mau siang ya. Luar biasa. Oke. Tadi ada yang lupa, tadi adalah sesi pantun. Nah, sekarang adalah sesi untuk bagian foto terunik. Nah, mohon bagi para orang tua Anaba, ayah, nah ini sambil sekeluarga boleh ikutan untuk foto terunik. Nah, ini mohon disiapkan ya untuk operator. Boleh dibantu ya, Pak Andi, apakah sudah bisa kita screenshot? Foto terunik. Dan bagi foto yang paling unik nanti akan mendapatkan door prize yang akan dipilih dari foto terunik dan terkece ya ke Sekolah Alam Anaba. Oke, baik ya. Kalau gitu kita coba. Mohon bersiap-siap. Di sini ada 2 kolom ya, maka nanti akan 2 kali untuk proses pengambilan gambarnya. Oke, bisa dibantu operator? Oke, siap ya. Hitungan dari saya. 3, 2, 1.
Baik, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Sesi berikutnya. Slide kedua. 3, 2, 1. Mohon maaf tadi yang pertama belum sempat tercapture. Yang pertama ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Nanti akan dipilih foto terbaik dan terunik ya dan terkece yang akan mendapatkan door prize yang insya Allah akan dihubungi oleh tim dari Sekolah Alam Anaba. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan tadi. Mudah-mudahan tetap semangat dan alhamdulillah sudah ada bersama kita Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mohon maaf Ustadz belum Ya, masuk. tadi masih di mute. Hostnya nge-off kan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bi? Masya Allah, nih Abi Reza nih keren banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Sehat-sehat ya? Semuanya semangat. Insya Allah, Alhamdulillah. Wah rame nih, ada 51 orang. Alhamdulillah Ustaz. Ikut semua dong berarti orang tua siswa? Sebenarnya ada 70-an Ustaz. Oh, ada 70. Harusnya ada 140 ini. Wah. Tapi karena ada yang ikutan nobar bareng, jadi. Oh. Ada nobar di mana? Ada sebagian di sekolah, Ustaz. Oh, alhamdulillah, insyaallah. Mohon doanya ya, mudah-mudahan pembangunan Anaba cepat selesai ya, biar fasilitas sekolah kita jauh lebih baik, insyaallah. Amin, Ustaz. Oke, baik. Gimana Ustaz? Apakah sudah siap? Sudah? Oke, ya. Bismillah. Baik, kepada Ustaz, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa al imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, orang tua siswa Sekolah An-Naba, karena masih di dalam bulan Syawal, saya dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin atas kata dan sikap yang tidak berkenan. Semoga Bapak Ibu semuanya, orang tua siswa, senantiasa diterima amal Islamnya, amal-amal imannya. Insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Allah bersama anak-anak tercinta kita. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga dan kita ini berhak mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta, dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu semuanya, pada pagi menjelang siang hari ini, insya Allah kita akan coba mengikatkan diri kita dengan majelis ilmu. Ya, ada yang punya pulpen, siapkan pulpen kertasnya, karena kita akan mencatat
Ya, ada yang masih beraktivitas, ya, silahkan anak-anaknya diamankan, ya. Ada juga yang sedang bersama istri, lebih baik bersama suami akan lebih baik. Jadi ini bisa didengarkan oleh semuanya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang berada di penghujung zaman. Ya, kita berada di penghujung zaman. Yang namanya penghujung berarti kita sedang berada di akhir, ya. Dan yang namanya akhir adalah fase di mana sedikit lagi selesai zaman ini. Berarti apa? Kiamat akan tiba. Ya, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Ya, ciri-cirinya banyak, Bu, ya. Anak-anak yang durhaka sama orang tua. Nauzubillah min zalik, saya doakan itu bukan anak-anak di Anaba, ya. Jangan sampai. Anak-anak Anaba, insya Allah anak-anaknya soleh semua. Anak-anak penghafal Quran, anak-anak yang bakti, sayang sama orang tuanya, ya. Insya Allah anak-anak yang insya Allah memberikan banyak manfaat dan keberkahan untuk orang tuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu ciri-ciri akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa mereka durhaka? Karena memang kondisi kita hari ini, ya, kondisi kita pada saat hari ini, kondisi di mana Islam tidak mengatur hidup kita. Hidup kita hari ini diatur bukan dengan Islam, tetapi dengan sistem hidup selain Islam. Ya, maka wajar kalau kemudian anak-anak kita durhaka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang itu banyak sekali panti jompo. Orang tua dititipkan, ya, orang tua dititipkan oleh anak-anaknya ke panti-panti jompo. Untuk apa? Untuk jauh dari orang tuanya. Ya, tidak mau bersama orang tuanya di masa tuanya. Ya, itu bagi orang tua yang anaknya mampu, Bu, ya. Nah, bagi yang tidak mampu, berapa banyak orang tua yang mohon maaf, ibu-ibu pernah lihat ya, pengemis di pinggir jalan, ya. Kadang-kadang tukang-tukang sapu sudah sepuh masih di jalan, gitu ya. Pernah lihat ya? Atau pernah orang tukang-tukang minta-minta mengemis di lampu merah. Pertanyaan saya satu, Bu. Ya, di mana anak-anaknya? Ya, banyak banget. Wah, sering dong kalau ibu coba deh. Lampu merah di mana? Lampu merah Gunung Batu, lampu merah Pajajaran, lampu merah banyak sekali. Ada yang sudah sepuh, Bu. Tadi pagi baru saya lihat tadi pagi sudah sepuh, Bu. Mungkin perkiraan saya itu usia 85 tahun. Itu masih jual minyak tanah, dorong. Jual minyak tanah. Langsung saya panggil tadi, ya. Saya panggil, Pak, gitu ya. Mau kemana? Ical minyak, Cep. Jual minyak. Minyak tanah, Bu, itu berat loh, Bu. Ya, pertanyaan saya tadi karena mau berangkat kan naik mobil, anak-anak kemana, Pak? Udah gitu dia cuma jawabnya, ya saya nggak tahu, itu nggak ada, atau anak-anak itu udah nggak peduli. Nah jadi hari ini tuh banyak sekali anak-anak itu yang tidak peduli sama orang tuanya, ya. Padahal mereka dibesarkan, dilahirkan, dididik, diberi makanan, diberi pendidikan, dikasih sayangi oleh orang tuanya. Tetapi berapa banyak anak-anak itu yang tidak bakti kepada orang tuanya di masa tua. Kenapa? Karena memang di zaman-zaman sekarang yang namanya orang tua itu, ya, itu bukan aset, Bu. Bukan uang. Anak-anak sekarang itu dicetak untuk bisa menghasilkan uang, bukan berkah. Makanya nggak usah heran anak-anak sekarang itu ya nggak menganggap orang tua itu sebagai berkah, tapi orang tua itu masalah. Nah, mama mah bawel mama mah cerewet papa mah ngatur Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri-ciri akhir zaman salah satunya adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan banyak pula orang tua yang tidak mau lagi melahirkan anak-anak dan tidak mau lagi menyusui anak-anak itu. Nah, oleh karena itu, ya, akhir zaman ini, Bu, ini banyak sekali ujian-ujian keimanan kita. Anak-anak kita tidak sholat, ya. Kemarin, Bu, ya, Masya Allah, saya itu melihat langsung seorang anak, saya minta tolong kemarin tuh beli sesuatu dari online. Ternyata orang Bogor, karena sama-sama Bogor, saya minta datang ke rumah. Ya, maghrib, dia datangnya maghrib. Saya bilang, ayo kita sholat dulu yuk. Saya nggak pegang uang tunai.
nanti habis sholat saya saya bayar ya, kita bareng-bareng ke ATM gitu kan. Ya Allah, dia di masjid main HP, orang sholat. Saya bilang, maaf ya nak ya, kamu muslim nak? Saya bilang, iya Pak. Loh kok kamu nggak sholat? Saya bilang gitu. Nggak apa-apa Pak, Bapak sholat aja duluan. Nanti habis sholat, nanti kita saya ketemu di depan. Jadi nggak sholat Bu. Ya, jadi muslim tapi nggak sholat. Pertanyaan saya, itu orang tuanya gimana itu? Ya, jadi anak-anak sekarang itu, masya Allah, nggak sholat itu biasa Bu. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka itu bisa demikian? Nggak sholat, nggak mau di rumah, nggak suka sama orang tua, benci sama agama, ya sukanya main game. Kenapa? Karena kita juga punya sebab. Jangan-jangan karena orang tuanya juga nggak sholat. Jangan-jangan orang tuanya juga sholatnya belang bentong. Jangan-jangan orang tuanya juga hanya bisa ngomong. Nah, orang tua zaman akhir zaman pun begitu. Sholat. Tapi orang tuanya tidur lagi. Pakai kerudung, kata mama. Tapi mamanya cerondol nggak pakai kerudung. Jangan ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor. Waduh, bapaknya kalau ngomong Bu, kebun binatang keluar semua. Nah, jadi anak-anak kita tuh sekarang tuh krisis contoh. Mereka mau mencontoh orang tuanya nggak layak dicontoh. Nah, jadi ternyata penyebab kerusakan anak-anak kita yang terbesar itu bukan dari sistem hidup saja, Bu. Tapi penyebab kerusakan anak-anak kita adalah orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang mencetak dia, apakah dia itu jadi Majusi, apakah dia jadi Yahudi, apakah dia jadi Nasrani, tergantung orang tuanya. Oleh karena itu, kalau kita tahu, maka orang tua ini adalah menyumbang saham. Nah, itu ya. Dia itu punya apa istilahnya ya? Punya jasa terhadap kerusakan anak, berarti yang harus kita perbaiki dulu Bapak Ibu adalah kita. Dan di antara kita, awas nih ada suami istri ya. Ini mumpung nih pada dengar suami istri ini ya. Ada Bu Siti Komariah tuh sama Bapak ya. Ibu Siti, alhamdulillah, assalamualaikum. Ibu Siti bersama suami, bagus ya. Ada lagi yang bersama suami istrinya, coba siapa lagi? Ada Pak Anas ya, orang tuanya Zaid, bagus ya. Ini harusnya bareng-bareng nih. Ada Pak Engkos ya, abinya Nizam ya. Yang bareng-bareng nih saya sebutin. Ada Bu Mustika dan Pak Samsul, keren, bareng. Ya gitu ya, harus bareng gitu ya. Yang nggak bareng ini nih kemana ini ya? Ada Bu Eli, uminya Askia tuh sama suami ya, alhamdulillah. Siapa lagi di sini? Ya, yang lain ada nih ya, Pak Heru dan Bu Leni, tapi lagi nggak diaktifkan semua ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara suami istri untuk perbaikan rumah tangga kita, yang pertama kali adalah suami, Bapak. Oh, jadi ini ya, tadi saya cerita ya, kenapa anak kita rusak? Sistem hidup. Ya, kita berada di sistem akhir zaman. Kenapa anak-anak kita rusak? Karena lingkungan yang nggak baik. Betul. Tapi di antara yang tidak baik adalah dua orang tua. Di antara dua orang tua, siapa yang paling bertanggung jawab? Bapak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Nah, jaga dirimu, hei laki-laki, dan jaga anak istrimu dari azab api neraka. Berarti yang pertama kali harus tanggung jawab siapa? Bapak, laki-laki. Kenapa? Karena bapaklah komandan. Karena bapaklah nahkoda. Karena bapaklah kapten. Karena bapaklah CEO. Karena bapaklah dewan pembina. Karena bapaklah pengarah. Jadi semua tergantung ayah. Nih makanya kan pengajian jarang Bu. Pengajian yang suaminya hadir kayak gini. Makanya tadi yang saya sebutkan tuh Masya Allah bisa bareng itu ideal banget itu. Kalau bisa ya, yang lain ya, nanti datang ya, Bu Reni, Bu Yuli, ya, Bu Herna, siapa lagi di sini ya, Ibu Enas, ya, Bu Nila, ya, coba diajak ya, istri dan suaminya, ya, supaya apa, Bu, anak ini, anak siapa? Anak kita, buatnya sendiri atau berdua?
Muatnya sendiri apa berdua? Berdua. Tapi Berdua. giliran bandel anak siapa? Anak bapakna. Mane mah siga bapak maneh. Tuh. Mane mah siga indung maneh. Mane mah siga bapak maneh. Nah, nggak boleh begitu. Anak itu ketika anak tidak sesuai dengan harapan kita, ketika anak itu menjadi anak durhaka, yang salah itu dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya telah membuat anak itu seperti itu. Maka yang pertama siapa? Bapaknya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak perbincangan antara ayah dengan anak dibandingkan ibu dengan anaknya. Dan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, mencontohkan kepada kita bahwa bobot menjadi seorang ayah jauh lebih besar dibandingkan peran seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini yang banyak nggak sadar nih. Makanya bapak-bapak tuh banyak sekarang yang kerja rumah, rumah kantor, kantor rumah, rumah kantor. Urusan anak gimana? Tanya ibunya. Ibu, pantesan anak nggak dekat sama kita. Mohon maaf Bu, saya ngomong begini karena saya juga bapak, saya ayah, dan saya punya 2 anak laki-laki. Dari mulai anak saya lahir, dari mulai memandikan pertama kali, dari mulai BAB-nya, dari mulai beli susunya, dari mulai gendongnya, saya ikut dan banyak dekat dengan anak saya. Makanya apa? Anak-anak itu jadinya bondingnya kuat. Anak-anak itu jadi hubungannya dengan bapak itu kuat. Kenapa? Karena bapaklah yang akan meletakkan karakter seorang anak. Apalagi anak laki-laki, Bu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perbaiki dari mulai rumah. Dari mana rumah dimulai? Dari seorang bapak. Siapa yang bertanggung jawab duluan? Bapak. Punten, Bapak-bapak. Hadir, Bapak-bapak. Coba ketik di kolom chat. Saya hadir. Coba, saya ingin tahu mana yang Bapak-bapak. Ini ada 50, ada 48. Ya, Masya Allah. Coba, bapak-bapaknya hadir. Mana? Saya bapak. Nah, sebutin. Bapaknya siapa? Abinya siapa? Ayahnya siapa? Coba sebutin. Saya ingin tahu. 48 orang ini, bapak-bapaknya berapa orang yang hadir? Ya, coba. Berapa orang bapak-bapaknya hadir? Saya yakin ibu-ibunya lebih banyak. Ketik di tombol chat. Ya, udah biasa kan ya pakai tombol chat? Ya, saya, ayahnya Aida. Ah, mantap. Ya, Masta, Abi Khonsa, mantap. Siapa lagi? Ayo, yuk kita lihat. Coba, Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Apa yang saya ingin katakan? Mana lebih banyak yang perhatian urusan anak? Bapak atau emaknya? Jawab di kolom chat. Tuh, Ahmad Rifai. Ya, saya abinya Askia. Oke, Alhamdulillah. Pertanyaan saya yang kedua. Mana yang lebih banyak peduli urusan anak? Bapaknya atau emaknya? Nah, coba, mana yang lebih banyak hadir? Bapaknya atau ibunya? Oh, ada yang calon bapak. Ya, siapa yang paling banyak perannya? Ya, siapa yang paling rajin ikut majelis ilmu? Ibunya, mamanya. Bapaknya kemana? Alasan. Apa alasannya? Kerja. Padahal apa? Bapaknya paling lepas tanggung jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa Indonesia hari ini masuk dalam kategori fatherless. Catat. Fatherless tulisannya gimana Ustadz? Ya, father, bapak. Fatherless. Apa itu fatherless? Hilang peran bapak. Bapak hilang dari anak-anak. Makanya nggak usah heran, bapak itu nggak dirindukan anak. Ya, kamu rindu sama Abi, Nak? Kamu rindu sama Umi, Nak? Pingin ketemu Umi. Pingin ketemu Abi. Ibu, jujur, coba tanya sama anak-anak kita. Apakah mereka rindu kepada abinya? Apakah mereka rindu kepada ayahnya? Ternyata mayoritas anak-anak yang saya tanya, mereka tidak merindukan bapak. Kenapa? Karena bapak silent, bapak diam. Bapak nggak pernah ada di sisi anaknya. Jarang nemenin bola, jarang nemenin main lumpur, jarang main tembak-tembakan. Bapak sibuk dengan HP-nya, maka jangan nangis, jangan sedih, jangan kesel kalau anak pun lebih rindu HP-nya dibandingkan bapaknya. Catatan yang pertama, dalam kajian kita kali ini, yang paling berbenah untuk lahirnya generasi-generasi hebat
adalah ayahnya. Yang kedua, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mencetak anak-anak hebat, anak-anak soleh, anak-anak yang mencetak sejarah peradaban? Mereka adalah ibunya. Jadi bapak dulu. Ustadz, kenapa bapak dulu? Iya, karena bapak itu nahkoda. Karena bapak itu masinis. Karena bapak itu kapten. Kalau bapaknya nggak ada, ya, Bu Evi, coba bayangin. Kalau ada mobil, nggak ada supirnya. Ya, ada pilot, ada pesawat, nggak ada pilotnya. Kira-kira gimana, Mama Robi? Ya, pesawatnya gimana? Nyungsep atuh. Ya nggak ada pilotnya. Ya, nah jadi siapa pilotnya? Bapak. Bapak. Ya, nah oleh karena itu catatan yang pertama, mau membenahi dari mana? Ayah dulu. Bagaimana caranya? Ayahnya harus ikut rajin taklim. Ayahnya ikut rajin kajian. Ya, coba kalau ada acara-acara orang tua siswa, ya, coba saya ingin tanya, ya, sama Abi Reza atau mungkin sama Pak Aziz, ya, sebagai pendiri, ya, An-Naba. Saya ingin tanya, kalau ada acara orang tua siswa, yang datang rame bapak atau rame ibu? Atau rame ibu bapak? Coba saya ingin tanya. Yang rame datang siapa? Ibu-ibu, Pak. Emaknya, kan? Ibu-ibu. Iya. Bapaknya lepas tangan. Ya kan? Padahal yang namanya anak-anak bersama. Tapi nanti giliran kalau anaknya prestatif, kalau anaknya hebat apa dia bilang? Siapa dulu bapaknya? Weh. Tapi kalau anaknya bandel apa dia bilang? Itulah emaknya nggak beres. Tuh kan? Emaknya nggak beres ngurus anak. Bapak ibu yang disayang Allah. Ingat, catatan keras dari saya. Kunci sukses anak-anak hebat itu dari bapaknya dulu. Itu dari bapaknya dulu. Mohon maaf ya Bu, saya ngomong karena saya punya anak. Anak saya SMP kelas 2. SMP kelas 2, baru SMP kelas 2. Tapi Masya Allah, sudah ngisi kajian sejarah, sudah punya live YouTube sendiri. Bahkan satu hari anak saya itu bisa melahap beraneka ragam buku-buku. Ya, bahkan dia sudah ngisi kajian-kajian di kakak-kakak kelasnya mahasiswa, anak SMA. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena sejak kecil itu saya biasa menanamkan karakter laki-laki, karakter pemimpin kepada anak laki-laki. Berarti peran siapa? Bapak. Bapak. Ya, Bu, lihat ya anak-anak sekarang baperan, gampang ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit bucin. Tahu bucin, Bu? Nah, tahu bucin ya? Nah, ibu-ibu harus tahu nih istilah anak-anak tuh ya. Bucin ya. Anak-anak bucin tuh gimana? Bukan budak micin, Bu, ya. Tapi apa? Budak cinta. Ya, bobogohan bobogohan. Ayo baper gitu kan, pacaran ya, hamil di luar nikah. Siapa penyebabnya pertama? Bapak. Percaya. Kalau bapak udah nggak beres, ya, makanya waduh luar biasa. Makanya karakter bapak itu ya, karakter yang sangat penting. Ya, karakter sangat penting. Ya. Nah, oleh karena itu disebutlah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi. Nah, kenapa bukan Adam? Kenapa bukan Nuh? Kenapa bukan Musa? Bapak para nabi Ibrahim. Dan Ibrahim meskipun dia jarang bertemu, tapi sekali bertemu dengan anak-anaknya, quality time. Nah, quality time. Bapak Ibu, kisah kurban itu kisah antara Ibrahim dengan anaknya atau ibunya dengan anaknya? Coba. Kisah kurban, sekarang sejarah ada kurban, itu kisah Ismail dengan Ibrahim atau Bunda Siti Hajar dengan Ismail? Ya, Ibrahim. Nah, kisah adanya apa itu? Kisah adanya apa namanya? Kisah adanya Safa dan Marwah itu kisah antara ibu dengan anaknya. Tapi jangan lupa, di balik kisah itu ada Ibrahim yang meninggalkan mereka karena berdakwah untuk Allah. Catatan yang pertama, perbaikan itu dimulai dari rumah dan rumah itu dimulai dari ayah. Kenapa? Ayah adalah pemimpin, ayah adalah kapten, ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab. Tidak boleh lepas fungsi ayah. Yang kedua, ibunya. Maka wajar Nabi SAW menyatakan, siapakah orang yang paling berbakti, aku bakti selain Allah dan Rasulnya? Ibumu.
terus ibumu, terus ibumu, terus bapakmu. 3 kali Nabi menyebut ibu, 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 baru bapak. Kenapa? Besarnya jasa ibu. Ibu kita yang melahirkan kita. Ibu kita yang menyusui kita. Ibu kita yang mencintai kita tanpa sebab. Ibu kita yang mencintai kita tanpa kondisi apapun. Ibu kita yang senantiasa mendoakan kita dimanapun berada. Bu, saya bisa seperti ini. Doa ibu saya. Doa bapak saya. Tapi siapa yang paling kuat doanya untuk anaknya? Ibunya. Ya, ibunya. Ya, bahkan apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Nabi katakan apa? Ibumu itu pintu surga paling tengah. Maksudnya gimana, Bu? Pintu surga paling tengah. Kalau mau masuk surga, Bu, nggak usah belok-belok, nggak usah ke kiri, nggak usah ke kanan, lurus langsung masuk surga. Lurus aja. Jadi kalau ibu nih sekarang nih saya lurus nih, lurus langsung masuk. Berarti kalau anak-anak ingin masuk surga dengan mudah, bakti sama ibunya. Dan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibunya sekarang ngantor. Ibunya sekarang pulang malam. Saya pernah, Pak, naik kereta api dari Jakarta, Tebet, ya, dari Tebet mau pulang ke Bogor. Jam 11:30 masih ada ibu-ibu yang ngantuk sambil gantolan di kereta gini. Ya, saya bilang sama si ibu, punten Bu, saya sebelah saya kan nggak saya colek kan nggak boleh ya. Saya cuma nanya, Ibu mau turun di mana? Saya turun di Bogor, Pak. Bu, ini 11:30, ini baru sampai Depok. Berarti kalau nanti sampai Bogor jam 12. Apa katanya? Oh iya Pak, udah biasa. Ya Allah Bu, jam berapa Bu tadi berangkat Bu? Jam 5. Jam 5 udah naik kereta api Pak. Jam 5 udah naik kereta. Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 12. Setiap hari. Pertanyaan saya, di mana rumahnya Bu? Ciomas. Bu, dari stasiun ke Ciomas kan masih lumayan Bu. Paling enggak 15 menit. Berarti jam berapa dia nyampe rumah? 12.15, 12.30. Sampai rumah langsung tidur Bu. Mak-mak kalau sampai rumah langsung tidur? Enggak, ngapain? Cuci piring, nyetrika, ya kan, apalagi? Beberes, segala macam. Jam berapa dia tidur, Bu? Jam 2, jam 3. Jam berapa dia bangun, Bu? Kalau jam 5 dia harus sudah stasiun? Sedih ya, Bu ya? Jam berapa dia, Bu? Jam 4. Sudah harus bangun lagi, sudah harus sholat, dan harus ke stasiun. Siapa yang buatin sarapannya? Pembantu. Siapa yang nyetrika baju bapaknya? Pembantu. Siapa yang nyiapkan makan anak-anaknya? Pembantu. Siapa yang mijetin anaknya? Siapa yang mijetin suaminya? Pembantu. Siapa yang tidur sama suaminya? Pembantu. Iya, akhirnya terjadilah tidur dengan pembantu. Makanya apa? Islam itu udah benar. Apa kata Islam? Ummun warabbatul bait. Ibu itu adalah pengatur pengurus rumah tangga. Ibu. Ingat tuh, ibu. Jadi dari ibu hebat, lahir anak-anak hebat. Dari rumah tangga dakwah, bapak ibunya dakwah, anaknya juga dakwah. Karena bapak ibunya dakwah. Nah, maka bapak ibu yang dirahmati Allah, bagaimana nih mumpung anak-anaknya masih kecil-kecil, Pak. Ya, paling besar usia berapa anak-anak kita di Anaba? SD kelas berapa? Paling besar, coba. Siapa yang kelas 6? Paling besar kan? Masya Allah. Bu, itu anak-anak masih mudah dibentuk. Percayalah Pak, kalau Bapak Ibu terlambat, nanti Bapak Ibu nyesel. Nyesel, kenapa? Karena makin besar makin susah, Bu. Makin besar makin susah. Makanya apa? Sekarang saatnya. Sekarang waktunya. Untuk apa? Mencetak anak kita. Berarti apa? Bapak, pulanglah ke rumah. Ibu, pulanglah ke rumah. Tatap anak-anak kita. Peluk mereka. Mereka jarang dipeluk. Tadi pagi, Bapak Ibu, saya mandi itu dengan anak saya yang kedua, tuh yang kecil. Mandi bareng. Mandi bareng. Basah-basahan itu. Waduh, pakai baju siram-siraman. Wah, seru banget itu. Ya, sabun-sabunan bareng, cemplungin ke kolam gitu. Wah, seru itu. Ya kan? Terus apa lagi? Wah, dia pokoknya mau mandi, pokoknya kalau mau mandi sama Abi. Nah, itu untuk apa? Itu membentuk bonding antara bapak dengan anak. Ya.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana anak kita mau jadi anak hebat kalau bapaknya jarang di rumah? Kalau bapaknya nggak punya waktu? Kalau ibunya cuek? Ibunya gini. Bapaknya? Anaknya? Satu rumah? Gitu semua. Ya. Apa yang membuat mereka jauh? HP. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Anak sibuk HP, istri sibuk HP, semua orang sibuk HP. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, pilar yang paling penting adalah ibu. Bapak, ibu. Yang ketiga, siapa pilar yang paling penting lagi? Sekolah. Nah, baru saya sebut pihak ketiga. Jangan dikit-dikit, anaba tuh salah. Anaba tuh salah. Anaba tuh gurunya. Bapak Ibu, ingat, catat. Sekolah bukan laundry. Bu Yuli, Ibu Yuli pernah pakai laundry? Ibu Siti Komariah pernah pakai laundry? Nggak pernah ya, nyuci sendiri ya, alhamdulillah ya. Ibu Novi pernah pakai laundry kan ya? Pernah lah ya. Ibu Dian pernah pakai laundry? Tahu laundry ya? Kalau kita sudah masukin baju kita ke laundry, kita hanya terima apa? Bersih. Ya, bersih dan wangi, betul. Siapa yang bersihin, Bu? Laundry. Nah, ingat ya, sekolah bukan laundry. Abi Reza bukan laundry. Pak Ajis bukan laundry. Bu Mary bukan laundry. Anaba bukan laundry. Kenapa? Datang anak dalam keadaan kotor, pulang-pulang harus bersih wangi. Hafal Quran. Pokoknya nggak mau tahu. Anak harus hafal Quran. Anak harus cinta sama orang tua. Sekolah bukan laundry. Pihak yang ketiga yang akan menyumbang anak-anak hebat adalah kurikulum sekolah yang hebat. Itulah makanya An-Naba ini Masya Allah dididikan oleh Bu Mary, Pak Aziz itu Masya Allah punya visi penting. Untuk apa? Mencetak anak yang memiliki saksiyah Islamiyah. Apa itu saksiyah Islamiyah? Cara berpikirnya Islami, cara merasanya Islami, tingkah lakunya Islami, anaknya bukan hanya pintar, tapi juga soleh, dan dia muslih, dia mensolehkan orang lain. An-Naba kurikulumnya saya yang sangat mendorong Bapak Ibu untuk mempercayakan pada An-Naba. Kenapa? Karena kurikulumnya nggak main-main, disusun betul-betul memperhatikan karakter anak, memperhatikan pertumbuhan anak, nggak main-main. Ya, bahkan bukan cuma kurikulum Bu, Bapak Ibu, mohon doanya sekarang fisik, ya, gedung, ya, Insya Allah ini sekarang arsiteknya sudah selesai menggambar, mohon doanya. Dalam waktu dekat tahun ini sudah mulai ada pembangunan gedung An-Naba. Jadi nanti An-Naba fasilitas sekolahnya bagus, kurikulumnya bagus, buku-bukunya bagus, ya, guru-gurunya bagus. Jadi sekolah itu ada apa komponennya? Fisik, kurikulum, guru. Gurunya hebat, kurikulumnya jelek, nggak bisa. Gurunya hebat, kurikulum bagus, fisiknya kurang bagus, nggak apa-apa. Kadang-kadang fisik ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi jangan salah. Mentang-mentang sekolah ya di desa, terus papan tulis nggak ada, spidol nggak ada, lampu nggak ada, bahkan kadang-kadang guru juga nggak ada. Kenapa? Karena gurunya juga nggak jelas. Apa nggak jelasnya? Gajinya. Ya, kadang digaji, kadang ente, gitu kan? Kadang hatur nuhun ibu, ngan gitu, ya. Berewe kelapa hiji, itu hatur nuhun bu, nggak bisa. Guru juga harus ada profesionalisme, harus ada karir, ya. Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, An-Naba ini insya Allah kita akan besarkan. Bahkan saya dengan Pak Aziz, ya, ada rencana An-Naba ini, ya, sekolah anak-anak An-Naba ini, sekolah anak-anak penghafal Quran, insya Allah kita akan buka di semua kota di Indonesia. Ya, nanti yang pertama di Bogor. Nanti kita buka lagi di kota-kota yang lain. Untuk apa? Jadi besar. Jadi bangga nanti sekolahnya. Dulu SD-nya di mana, Nak? Pinter banget, hebat banget. An-Naba, Ustadz. Oh, An-Naba, iya, Masya Allah. Jadi An-Naba itu bukan sekolah kaleng-kaleng. Bukan sekolah yang apa istilahnya daripada nggak ada gitu ya. Daripada mau pingin sekolah murah. Nggak. An-Naba ada di Papua. An-Naba ada di Aceh. An-Naba ada di Sumbawa. An-Naba nanti ada di Kalimantan, Pontianak, ya. An-Naba ada di Sulawesi, Masya Allah. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita sekarang sedang pembangunan, perencanaan pembangunan. Saya
saya pikir insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah mulai ada pembangunan fondasi, dan tahun depan selesai. Ya, tahun depan selesai. Nanti anak-anaknya punya fasilitas yang bagus, buku-bukunya terjamin, guru-gurunya juga berkualitas. Ya, komponen yang ketiga apa? Sekolah. Komponen yang keempat apa itu? Masyarakat, umat. Ayahnya bagus, ibunya bagus, rumah tangganya bagus. Selesai? Belum tentu. Kenapa? Ternyata sekolahnya sekuler. Ternyata sekolahnya mencampakkan Allah. Ternyata sekolahnya nggak pernah ngajarin Quran. Ternyata sekolahnya nggak pernah menanamkan cinta kepada Nabi. Ternyata sekolahnya nggak pernah mendidik akhlak. Nggak bisa. Dan yang keempat, sekolahnya udah bagus, orang tuanya bagus, masyarakatnya cuek. Masyarakatnya biarin aja. Ya, merokok biarin. Video porno biarin. Pornografi biarin. Game mania biarin. Yang keempat, yang harus kita perbaiki adalah masyarakatnya. Bagaimana cara memperbaiki masyarakat? Berarti keluarga kita harus jadi keluarga dakwah. Pak Ajis, Bu Mary, saya ingin sekali ya Bapak Ibu orang tua siswa di An-Naba ini jadi keluarga dakwah. Ya, Mama Robi itu aktif pengajian nanti ya. Bu Siti Badria, Bu Yuli di sini keluarga dakwah semua. Bu Siti Komaria ini keluarga dakwah semua. Harus jadi keluarga dakwah. Ya, Pak Bu Sunarti ya, Fathan 32 ya. Siapa lagi? Pak David Purnama, orang tua, Masya Allah ya, Masya Allah. Saya doakan semua ini ya, Masya Allah. Di sini ada siapa lagi? Ibu Mustika dan Pak Samsul. Jadi keluarga dakwah. Kenapa? Hanya keluarga dakwah yang Allah jamin mereka mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dan akan mendapatkan surga dari Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hari yang berbahagia ini kita masuk lagi ke sekolah dengan keadaan penuh syukur, dan kita memperbaiki diri kita, suami memperbaiki diri, istri memperbaiki diri, sekolah memperbaiki diri, dan masyarakat kita pun harus kita perbaiki. Cintai anak-anak kita Bapak Ibu, karena kita akan masuk surga dari istighfar mereka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan orang tua yang tadinya di neraka jahanam tiba-tiba kaget, Bu. Kenapa? Masuk dalam surga. Dan di surga ditinggikan derajatnya. Kemudian apa? Kata orang tua ini, ya Rob, kenapa tempatku di sini? Ya Rob, kenapa tempatku di sini? Apa kata Allah? Karena istighfar anak-anak kalian untuk kalian. Karena permohonan ampun orang tua, permohonan ampun anak-anak kita untuk kita. Maka Bapak Ibu, anak kita bukan aset uang, anak kita bukan aset investasi, tapi anak kita lebih dari itu. Anak kita yang akan membuka pintu-pintu surga untuk orang tuanya. Dan anak kita lah yang nanti akan membuka pintu surga saat kita mungkin tidak layak memasukinya. Anak kita. Cintai anak kita, jaga anak kita dari siksa api neraka mulai sejak dini. Di mana? Di An-Naba, dan An-Naba saya sendiri akan ikut mengawal ya kualitas baik dari sisi fisik, guru, dan juga visi pendidikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pertemuan yang penuh kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan bagi kami bisa hadir dengan undangan Bapak Ibu semuanya di acara Halal Bihalal. Pulang dari sini, yuk kita perbaiki, suami kita perbaikan diri, istri kita perbaikan diri, sekolah kita juga perbaikan, dan masyarakat kita perbaikan. Insya Allah akan terwujudlah generasi terbaik Islam di akhir zaman, yang anak-anak kita kelak akan bangga dengan panji-panji Islam, akan bangga dengan Nabi, akan mencintai syariatnya, dan akan rela berjuang untuk tegaknya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga anak-anak kita juga menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita. Dari anak-anak kita, Mama Robi berkah hidupnya. Dari anak-anak kita, Mama Mufid berkah hidupnya. Dari anak-anak kita berkah semuanya ya. Pak David dan yang lainnya. Masya Allah. Ayo anak-anak kita peluk mereka, cintai mereka, ya sayangi mereka, karena mereka adalah masa depan dunia Islam dan masa depan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata sikap yang tidak berkenan. Ayo bahu-membahu menjaga anak-anak kita, karena mereka adalah masa depan kita dan masa depan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz, Masya Allah, luar biasa ya penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Ini
kalau kata orang waktu saya masih kecil, karena saya matanya sipit, ya tong lo bateng sarena. Orang selalu bilang, tapi pas saya dengar ceramahnya Ustadz Fatih Karim, walaupun saya matanya sipit, itu berarti kayak bentak. Luar biasa. Saking semangatnya melihat dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Karena luar biasa ya, bahkan banyak sekali kalangan ketika mendengar penyampaian dari Ustadz Fatih Karim selalu bersemangat. Dan bukan hanya saya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dan tentunya kita bisa mengamalkan tadi beberapa ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Di antaranya adalah berkaitan dengan satu kata kunci yang luar biasa adalah syakhsiyah Islamnya. Itu merupakan kepribadian Islam yang tentunya ini anak-anak tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga perlu diterapkan di rumahnya. Bahkan mudah-mudahan bisa menjadi agen-agen dakwah seperti yang tadi disampaikan untuk menyampaikan dan bangga sebagai orang yang mempunyai kepribadian yang Islam. Oke. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti mohon Ustadz masih berkenan untuk memberikan jawabannya. Kami akan berikan kurang lebih 3 penanya. Nah, nanti diberikan kesempatan bagi orang tua yang ada di sekolah. Nanti mohon dibantu oleh Ibu Ros. Kemudian orang tua yang ada di rumah. Nah, silakan bagi orang tua yang mau bertanya. Bisa lewat via chat ataupun langsung dengan raise hand di aplikasi Zoom Meeting. Oke, ada sini silakan atau ada yang sedang mengetik di sekolah, boleh lihat, boleh di spotlight Pak Andi yang ada di sekolah, mungkin ada yang mau bertanya. Sekarang jumlah siswa kita ada berapa tadi? 70 lebih? 70-an Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah ya. Masya Allah. Ada yang paling jauh? Dari mana? Dari Anaba yang paling jauh jaraknya? Paling jauh siapa ya? Silakan Bapak Ibu. Yang paling jauh, saya ingin kasih hadiah. Nah, Masya Allah. Ya, yang rumahnya paling jauh dari Anaba siapa? Saya kasih hadiah untuk 5 orang. Yang paling jauh, kalau deket biasa ya. Sekolahnya jauh, jadi untuk ke Anaba jauh. Ayo siapa? Ada gurunya yang bisa bantu di sini? Silakan. Saya kasih 5 hadiah untuk yang paling jauh. Terakhir itu kalau yang sebelum masuk baru dari Ciomas, Ustaz. Tapi nggak tahu nih kalau yang baru. Oke, siapa? Silakan. Ada yang mau ngaku paling jauh? Silakan ibu-ibu dan para ayah. Ayo. Saya jauh tapi saya nggak sekolah di Anaba. Rumah saya di Bantarjati ya, Bang Barung. Nah, Bang Barung ke Anaba jauh itu. Ayo, siapa? Dapat hadiah loh, Bu. Saya akan kirim minyak telon ala Nabi buat anak-anaknya sama minuman herbal ala Nabi. Wah, seru. Wah, mantap. Saya dapat hadiah. Silahkan. Nah, tadi siapa tuh? Bapaknya Atar ya? Acung tangan kayaknya. Tapi Pak Atar asalnya aja yang jauh, Pak. Asal lahirnya. Rumahnya dari Anaba jauh. Yo, siapa nih? Siapa? Ada yang dari mana? Dari Luiliang mungkin? Ada yang dari mana lagi? Dari mana paling jauh? Silakan. Syaula mungkin ya. Syaula. Syaula. Mana Syaula? Nanti kelas 1 Syaula Gifari. Gifari Cibanteng. Gifari Cibanteng. Tuh kan, jauh ya. itu. Si Omas tuh siapa? Syaula. yang SD. Yang TK ya Rizuka. Rizuka ya. Boleh 3. Siapa lagi? Ada 2 lagi. Gifari Cibanteng. Pak Izan. Oke. Saya ngasih ke Bu Mary ya, nanti saya titip hadiahnya 5 orang tua dan siswa paling jauh dapat hadiah ya dari produk-produk ala Nabi ya. Bismillah ya 5 ya, nanti saya kirim ya. Yang paling jauh dapat. Oke. Yang saya kasih hadiah lagi sambil nyiapin pertanyaan ya, sambil nyiapin pertanyaan.
yang anaknya punya hafalan Quran paling banyak? Siapa ya kemarin? Kayaknya Atar deh. Atar. Ya, Atar. Atar, Anaknya ada Atarnya sekarang ada? mana Atarnya Pak Tejo? Nah, lagi Dipanggil. Ada. Saya kasih hadiah juga spesial. Hadiahnya lebih besar dari 5 yang terjauh. Anak Anaba yang hafalan Qurannya paling banyak. Atar tuh. Mana? Ayo. Atar sama Silakan. Rumai. Ada 2 Ustaz. Atar sama Rumai. Oh, Atar sama Rumai. Kelas berapa itu Atar? Kelas 4 Ustaz. Hafalannya apa? 29-30 atau 30 aja? 30 dan sebagian ada yang 29. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana Atarnya? Saya pingin kenal. Ada? Kasih hadiah nih. Ini lebaran kan? Kan lebaran kasih hadiah dong. Ya. Nih, kita masih berlebaran nih. Oke, silahkan. Mana? Atar, saya ingin kenal. Nggak ada? Oke, saya kasih hadiah lagi. Orang tua siswa, siapa anaknya yang sholatnya 5 waktu full di masjid? Mana? Ada? Ada. Mana? Malu-malu dia. Ini siapa nih? Atar ya? Atar, Ustaz. Masya Allah. Nanti Ustadz kirim hadiahnya ya. Lihat dulu. Nah, wah. Ini mah paling banyak kepalanya dan paling banyak makannya kayaknya ya. Paling banyak hafalan dan paling banyak. Untuk kirim hadiah ya. Hadiah tuh. Ya. Selamat ya, Atar ya. Insya Allah besok Ustaz kirim hadiahnya. Oh, malu dia, Masya Allah. Anak soleh memang pemalu. Ya, alhamdulillah Atar ya. Ustaz ikut sholat ya. Oke, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Yang rajin sholat 5 waktu, 5 orang, saya kasih hadiah. Dan di masjid. Yuk, siapa yuk? Coba. 5 waktu selalu di masjid. Subuhnya di masjid. Ayo. Siapa? Tapi beneran ya. Isyaknya di masjid. Ayo, siapa di sini ada? Mama Robi. Silahkan Mama Robi. Ya. Abi Reza. Mama Robi bilang, Robi katanya rajin ke masjid terus. Masya Allah. Mama Robi. Alhamdulillah. Ya, oke, 1. Siapa lagi? Oh, Arya, Ustaz. Arya di masjid, Nak. Masya Allah. Pinter, Nak. Ya. Insya Allah 2. Ya, 2. Siapa lagi? Yang sholatnya nggak pernah di rumah. Pokoknya ke masjid. Sholat pasti ke masjid. Saya juga ke masjid terus. Cuma sekarang mah jarang ke masjid. Males. Siapa yang malas ke masjid? Ayo, silahkan. Siapa lagi yang rajin ke masjid? Dan nggak absen. Ibunya Hasbi. Benar, Ibu Hasbi? Anaknya rajin ke masjid? Masjidnya jauh nggak dari rumah? Dekat, Ustaz. Tetanggaan sama saya, Ustaz. Baik, Hasbi. Tadi ibunya bilang rajin ke masjid. Yang ketiga, ada 2 lagi. Silahkan. Dapat hadiah. Untuk anak-anak hebat. Silahkan. Ya. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Abi Reza mungkin yang tahu ya. Nanti insya Allah saya kasih titip di sekolah aja. 5 hadiah untuk anak-anak yang tadi rajin ke masjid 5 waktu. Dan 5 anak yang hafalan Qur'annya paling banyak. 5 orang yang sekolahnya paling jauh. Dan berapa orang tadi yang hafalan Quran paling banyak? Baru 2 tadi yang terdata. Baru 2, oke. Saya kasih 3.
Nah, jadi 5, 5, 3. Yang 3 hafalan Quran paling banyak. Ya, insya Allah nanti hadiahnya saya titip ya ke sekolah, ke Bu Mary. Insya Allah besok kita antar hadiahnya ya. Mudah-mudahan anak-anak senang dan anak-anak makin bagus ibadahnya, makin kuat semangat ibadahnya ya. Silakan. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan berarti udah jelas, Abi Reza ya. Jadi udah jelas gitu ya. Nggak usah ditanya berarti. Total ya, berarti luar biasa. Paham. Baik, yakin tidak ada? Kalau memang tidak ada, coba saya cek acung tangan dulu. Yang memang tidak ada sudah cukup. Oke, sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti materinya sudah cukup dipahami dan tinggal mempraktikkan apa yang... Oh ada. Pemanfaatan. Di kolom chat. Di kolom chat. Coba saya cek. Oh, ada di kolom chat. Saya belum masuk, boleh dibacakan Pak Andi? Ada di kolom chat. Kayaknya masuk ke host utama ya. Pak Andi boleh dibacakan? Assalamualaikum Ustadz Fatih Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu kesedihan saya ketika mempromosikan sekolah Anaba, ada jawaban yang kurang sreg dari orang tersebut. Mereka lebih memilih melihat casing daripada kurikulumnya. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Kedua. Oh, ada yang kedua. Oh, yang kedua. Langsung aja ya. Bagaimana menyikapi seorang ayah yang kurang perhatian dengan anak-anak karena alasan sibuk kerja? Oke, dua saja, Pak Andi, pertanyaannya? Ya, dua saja. Gimana Ustadz? Apakah bisa langsung? Yang pertama adalah penampilan ya. Jadi jangan tertipu dengan penampilan ya. Saya banyak sekali melihat sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas hebat ya, guru-gurunya bagus-bagus ya, penampilannya keren, tapi ternyata mencetak anak-anak yang rusak. Bapak Ibu masih ingat sekolah, maaf ya, saya nggak sebutin nama. Sekolah di Jakarta. Sekolah itu ternyata kurang suaranya. Ya, ya ada gangguan teknis ya. Baik, sekolah-sekolah yang fasilitasnya bagus belum tentu dia sekolah bagus. Udah masih ingat nggak dulu? Ada seorang siswa TK di Sodomi, ya, sekolahnya di Jakarta. Itu sekolah mahal, Abi Reza. Abi Reza tahu berapa uang masuknya? 125 juta. Masya Allah. Itu sekolah mahal, Abi Reza, bukan sekolah murah. Fasilitasnya keren banget, ya, fasilitasnya mewah banget. Tapi ternyata apa? Gurunya, kepala sekolahnya homo. Ternyata guru-gurunya banyak yang LGBT. Ternyata perbuatan LGBT atau perbuatan sodomi itu sudah biasa di sekolah itu. Pertanyaan saya, masihkah terlalu mendewa-dewakan fasilitas? Tidak. Banyak sekolah yang mendidik anak-anaknya ternyata apa? Anti agama. Sekolahnya bagus, tapi nggak pernah ngajarin sholat. Sekolahnya bagus, fasilitasnya keren, ya. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata sekolah itu justru membuat guru-gurunya itu, ya, tidak pernah ingat sama Allah. Banyak, ya. Atau misalnya Abi Reza pernah lihat
kementerian sekarang, bagi kementerian yang kemudian 3 menteri, SKB 3 menteri, bagi sekolah yang memaksa anak pakai kerudung, itu akan dihukum. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sekolah yang bagus? Menyuruh anak untuk taat kepada Allah itu bagus, tapi melarangnya itu adalah sebuah kejahatan. Jadi buat pertanyaan tadi yang pertama, jangan selalu tertipu penampilan. Ya, karena penampilan itu bisa menipu. Penampilan itu bisa dibuat, yang nggak bisa dibuat gimana? Saksiyah Islamiyah. Kepribadian Islam itu nggak bisa dibuat-buat, itu apa adanya. Kenapa? Punten, air di gelas. Ketika saya tuang air mineral, yang keluar apa? Air mineral. Ya. Air mineral. Ketika isinya kopi, yang dituang keluar kopi. Seorang manusia akan kelihatan dari apa yang dia katakan, dia lakukan. Jadi jangan tertipu penampilan, ya, oke? Jangan tertipu penampilan. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana kalau ada ayah sibuk bekerja ya, kalau nggak salah? Bagaimana menyikapi ayah-ayah yang sibuk bekerja? Nah, ini harus diperhatikan nih, diingatkan oleh istrinya, diingatkan oleh kedua orang tuanya, ya, agar apa? Ayahnya kembali lagi kepada kewajiban seharusnya. Kenapa? Karena saya tadi sampaikan bahwa peran ayah itu sangat penting. Peran ayah itu sangat besar. Peran ayah itu utama. Bahkan ayah itu adalah penentu ya kemana arah rumah tangga. Jadi kalau ada ayah yang seperti itu gimana? Harus dinasehati, harus diingatkan. Siapa yang menasehatinya? Bisa istrinya, bisa orang tuanya. Nah, kalau anak gimana? Kalau anak nasihati orang tua, pertama itu tidak didengar biasanya oleh orang tua. Yang kedua, biasanya tidak efektif. Ya, muncek Sunda manon, tadi dangu ya, tadi denge, muncek Sunda bahasa kasar mah, tadi denge gitu, nggak akan didengar gitu. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang tua ketika dia menyimpang maka dia diingatkan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh orang tuanya, oleh istrinya atau oleh suaminya. Jadi itu adalah cara yang paling tepat untuk kemudian mengingatkan diri kita. Kenapa? Karena manusia ini pelupa, Bireza. Ya, kadang-kadang ingat, kadang lupa gitu ya. Saya juga kan manusia nih ya, butuh diingatkan sama Bapak Ibu, Ustadz jangan lupa ya, sering-sering sholat malam, diingatkan. Kenapa? Karena sering lupa. Ya, terima kasih itu ya dari saya. Ada satu lagi pertanyaan Ustadz ya. Dari Pak Zainal. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya bagaimana memberikan pemahaman secara halus kepada anak ketika ayah sedang ada pekerjaan urgent dan insya Allah ketika sudah selesai akan kembali bermain dengan mereka. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, anak-anak itu kan nggak ngerti, Pak. Ya, jadi anak-anak itu nggak ngerti. Misalnya contoh ya, anak saya merengek-rengek, terus saya bilang, tenang nak, bapak lagi buat planning nih, bapak lagi meeting nih. Anak-anak nggak ngerti. Anak-anak nggak ngerti, ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya, itu caranya adalah mengalihkannya kepada yang bisa menarik perhatiannya. Misalnya apa? Dia lagi suka tembak-tembakan. Nah, ajak abangnya untuk main tembak-tembakan dulu dan sampaikan kepada dia bahwa apa? Nanti habis Abi pengajian kita main lagi sama Abi, ya, gitu. Jadi anak-anak itu diberikan pengertian. Jadi dialihkan. Alihkan gimana caranya? Dia lagi suka apa? Kan Bapak harus tahu. Nah, itu Abi. Jadi Abi harus tahu gitu. Masa Abi nggak tahu suka anak-anak ya? Nah, misalnya apa? Dia lagi suka main robot-robotan. Nanti habis kajian kita main robot. Ya, bismillah ya nak ya, bentar ya, Abi ada acara, nanti kita main lagi ya. Nah, jadi dikasih pengertian, tapi jangan dimarah-marahi. Apalagi dipukul ya Pak ya, karena sering sekali orang tua sekarang tuh ya, gampang main pukul, dikit-dikit main pukul, ya jangan. Ya, jangan. Nah, jadi mengingatkan anak harus dengan cinta, harus dengan rasa, karena mereka itu tidak mengerti, mereka nggak paham. Ya, mereka nggak tahu, oh ada ini, ada itu, mereka nggak ngerti. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir pertanyaan ini ada titipan dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya, minta tips agar tetap istiqomah untuk lebih baik di mana kami sebagai ortu sama-sama ya. Kami rindu dengan kurikulum Anaba yang sangat membantu untuk membentuk karakterisasi anak sehingga siap ketika balik. Nah, mohon penjelasan. Ya,
Bagaimana agar istiqomah dalam kebaikan untuk Bapak Ibu nih sekarang ya. Yang pertama harus rajin majelis ilmu, Abi Reza. Abi Reza, kalau guru-guru dan orang tua siswa ada pengajian rutin nggak di Anaba? Kalau pengajian rutin belum ada, Ustadz. Nah, buat ya Pak Ajis, Bu Mary dibuat ya. Nanti saya misalnya sebulan sekali gitu kan. Nanti ada Ustadz daerah situ ya, misalnya ada siapa? Ada Ustadz Hilmi Firdaus kan dari Bogor tuh, Sentul deket ya. Ada Ustadz siapa lagi? Ada Ustadz Dery Sulaiman gitu. Jadi harus ada pengajian rutin. Untuk siapa? Untuk orang tua. Untuk apa? Supaya istiqomah. Bagaimana mau istiqomah kalau sekolah kita ini belum punya majelis ilmu? Satu, catatan ya. Yang kedua, bagaimana agar kita istiqomah? Rindu nasihat. Ya, Abi Reza minta dinasihati, Pak Ajis minta dinasihati, Mama Robi rindu nasihat, Bu Evi rindu nasihat gitu ya. Ya, harus rindu nasihat. Yang ketiga apa? Abi Reza, banyak-banyak ingat mati. Ya, Mama Robi tiba-tiba lo ajal datang, Bu Evi tiba-tiba lo ajal datang, Bu Yuli tiba-tiba lo ajal datang, Ibu Siti ya, jangan-jangan Ibu Siti Komaria sore ini wafat tiba-tiba lo. Ya. Tiba-tiba sore, iya Bu, beneran ya. Bapaknya Mbak Oki Stiana Dewi itu lagi makan malam. Lagi makan malam sakit udah meninggal udah langsung. Ya. Jadi ajal itu bisa datang malam ini. Ya. Nah, makanya orang ingat mati dia akan istiqomah. Orang ingat mati dia akan semangat beribadah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tips yang kedua apa? Majelis ilmu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah banyak ingat mati. Rindu nasihat yang kedua. Yang ketiga banyak ingat mati. Yang keempat, bagaimana agar istiqomah? Agar istiqomah kita harus berteman dengan orang-orang soleh. Nah, makanya Sekolah An-Naba saya menyarankan buat nanti namanya forum orang tua siswa. Ada pengajian, ada pertemuan bulanan, mingguan. Oh sering, karena orang tua itu paling penting harus harus dipegang gitu, harus dipegang ya. Jadi kalau orang tuanya sudah salah maka anaknya akan salah. Jadi yang keempat tips dari saya, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah keluarga di An-Naba ini keluarga orang soleh, maka harus apa? Harus berkumpul. Insya Allah ada 4 tips dari saya. Bismillah, mudah-mudahan bisa menjalankan. Oh, ya. Baik. Ini untuk sementara baru ada kajian tahsin, Ustaz. Ada tahsin ya. Bagus. Tahsin boleh, bagus banget ya, tapi nggak cukup ya, nggak cukup karena kalau tahsin aja kan apalagi yang datang cuma 2 orang, 3 orang gitu ya. Jangan, harus ada pengajian dan nggak apa-apa. Mungkin perlu diundang ustadz-ustadz yang lebih dikenal dulu sebagai pancingan ya. Orang tua siswa itu wajib ikut. Bahkan mohon maaf kalau orang tuanya nggak mau ikut agenda kajian sekolah, anaknya nggak bisa masuk sekolah. Harus begitu. Harus komitmen. Kenapa? Karena orang tua itu penting. Karena kalau anaknya kita harap ini ya, punten Nabi Reza, anaknya kita bersihin nih di sekolah. Kan kotor nih ya, Bi. Ya, kotor ya. Masuk sekolah nih, dibersihin. Terus gimana? Pulang nggak anak ini? Pulang nggak? Pulang. Terus gimana? Kotor lagi. Terus gimana anak ini? Bersihin lagi. Terus gimana anak ini? Kotor lagi. Lah, gimana kalau bersih, pulang, bersih. Bersih, pulang, bersih. Bersih udah. Ya. Jadi saran saya wajib. Ya, saya mohon bantuan ke sekolah tuh. Saya siap ya, sebulan sekali saya ngisi di An-Naba ya. Bismillah. Sebulan sekali. Ya, offline aja ya, di bawah pohon tuh sambil kita ngerujak, enak tuh. Ya, enak tuh ya di An-Naba di sekolah ya. Ayo diadain ya sebulan sekali pengajian. Orang tua siswa wajib hadir. Nah, gitu ya. Nggak boleh kalau orang tua Pak Ajis nggak hadir, anaknya nggak boleh sekolah di An-Naba. Nggak boleh, itu syarat. Ya, di Kutab Al-Fatih begitu. Di Insan Tama juga kalau anaknya nggak terlibat, orang tuanya nggak terlibat nggak bisa. Orang tua harus terlibat. Kenapa? Sumber kebaikan adalah orang tua, sumber keburukan juga orang tua. Mohon maaf. Ya. Ayo kita adain ya, mulai Syawal ini ya, Bismillah. Nanti sebulan sekali saya bisa bantu. Nanti kapan-kapan ustadz-ustadz yang lain bisa ngisi juga, insya Allah ya. Ya. Baik, Ustaz. Hatur nuhun Ustaz, Masya Allah luar biasa. Sama-sama. Untuk jawaban-jawabannya ya. Dan insya Allah benar-benar bisa ada kajian secara khusus berkaitan dengan mungkin tadi
selain dari memang ada SOT dan Padarhut yang ada di sekolah setiap sebulan sekali, sama yang tahsin. Mudah-mudahan nanti akan dirembukan dengan pihak sekolah. Sepertinya cukup untuk ayah dan bunda. Masya Allah ya, tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali nasihat-nasihat. Nah, tadi termasuk bagian yang poin kedua tuh, rindu nasihat. Dan di sini mudah-mudahan kita semakin terpacu, dan yang memang ini sangat luar biasa ya, ini adalah poin ketiga, ingat mati atau zikrul maut, yang tentunya setiap mengingat kematian, tentu seharusnya ketika mau bermaksiat, ingat mati itu menjadi salah satu cara yang memang cukup ampuh supaya kita terhindar dari mara bahaya dalam bentuk maksiat. Alhamdulillah sudah memasuki sesi terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa Naba yang alhamdulillah dari awal sampai akhir acara senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, bagi yang sakit semoga diberikan kesembuhan, semuanya diberikan keberkahan, dan mohon doanya juga kepada orang tua siswa Anaba, semoga dalam waktu dekat ini Anaba segera dibangun dan bisa lebih bagus dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, bukan hanya buat orang tua, tapi juga mudah-mudahan di sekeliling Anaba. Dari kami, mohon maaf bila mana ada kekurangannya, dan tentunya saya selaku MC yang memang banyak bicara di sini, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Pada Ustadz Patih, mohon juga kami dimaafkan bila mana ada kekurangan dari segi pelayanan dan sebagainya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga Yayasan Sekolah Alam Anaba yang sudah menyediakan forum ini sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dalam kegiatan halal bihalal virtual. Saya Bireza, cukup sekian dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makan bakwan pakai terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz. Insyaallah. Ya, silakan Ibu Bapak, boleh undur diri. Ya, silakan Ibu. Insya Allah untuk door prize dan hadiah yang tadi sudah diberikan oleh Ustadz Karim akan diberikan via anak-anak. Dan insya Allah